Praktikum termokimia pada pelarutan senyawa garam secara eksotermik dan endotermik. Apa sih yang dimaksud dengan termokimia itu? Termokimia merupakan cabang ilmu kimia yang menjelaskan mengenai perubahan energi pada reaksi kimia. Dalam termokimia terdapat beberapa istilah, yaitu sistem, lingkungan, dan entalpi. Sistem merupakan sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Lingkungan merupakan bagian yang berada di luar sistem. Sedangkan entalpi atau H merupakan energi yang terdapat pada sistem. Perubahan energi pada sistem dapat menentukan sifat suatu reaksi. Apabila pada suatu reaksi sistem melepas kalor, maka reaksi dikatakan sebagai reaksi eksotermik. Namun sebaliknya, bila suatu reaksi menyerap kalor, maka reaksi dikatakan sebagai reaksi endotermik. Perubahan entalpi pada reaksi eksotermik bernilai negatif, namun perubahan entalpi pada reaksi endotermik bernilai positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan sebuah praktikum tentang pelarutan senyawa garam secara eksotermik dan endotermik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hodinida Fadilah. Baik, selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu 2 gelas belimbing. Lalu selanjutnya yaitu timbangan digital, termometer, penggaris, sendok. Selanjutnya ada air suling atau dapat digantikan sebagai air mineral yang ada di rumah. Terakhir, ada garam dapur atau garam NaCl. Siapkan 2 buah gelas yang bersih dan kering. Setelah itu kita timbang. Pastikan timbangan digitalnya menempati angka 0 terlebih sebelum ditimbang. Catat masanya. Gelas yang bersih dan kering tadi kita isi dengan air suling kira-kira 2 cm. Setelah itu kita ukur dengan menggunakan penggaris. Setelah terukur kira-kira 2 cm, akan kita timbang kembali. Sebelum dilakukan penimbangan, pastikan angka timbangan menempati angka 0 terlebih dahulu. Kemudian kita catat masanya kembali. Kemudian masukkan termometer ke dalam gelas untuk menentukan suhu awal. Tunggu hingga suhunya tetap atau konsisten. Setelah suhu tetap, kita catat suhunya sebagai suhu awal. Kemudian timbang gelas kedua seperti gelas pertama tadi, lalu catat masanya. Isi gelas kedua kurang lebih 1 cm dengan NaCl padat atau garam dapur. Masukkan ke dalam gelas kosong tadi. Kemudian kita ukur menggunakan penggaris dengan tinggi garam kira-kira 1 cm. Setelah tepat, akan dilakukan penimbangan. Jangan lupa untuk mencatat masanya. Masukkan garam atau NaCl padat ke dalam air suling atau mineral. Kemudian, aduk perlahan menggunakan termometer hingga larutan garam larut dalam air. Kemudian pantau perubahan suhu yang akan turun dari suhu awal. Akhirnya suhu akhir akan tercapai sebelum mulai kembali ke suhu kamar. Catat suhu akhir tersebut. Pada prosedur ini, kita mengamati perubahan suhu karena proses pelarutan senyawa berbagai ke dalam air. Garam yang dipakai adalah NaCl dan reaksi di solusi yang terkait adalah NaCl menjadi Na++ Cl-. Setelah percobaan tadi, kita dapat data pengamatannya. Yang pertama yaitu persamaan reaksi pelarutan antara garam dan air, yaitu NaCl plus H2O menjadi Na++ Cl-. Pada masa tabung reaksi 1 atau gelas pertama yaitu 5,6 gram. Sedangkan setelah ditambah air yaitu 6,8 gram, maka massa airnya menjadi 1,2 gram didapat dari 6,8 dikurangi 5,6. Suhu awal air yaitu 31 derajat Celcius.
pada tabung reaksi 2 atau pada gelas kedua tadi yaitu 5,6 gram. Setelah ditambahkan garam jadi 6,3 gram. Maka senyawa garamnya beratnya yaitu 0,7 gram. Suhu akhir yaitu sebesar 28 derajat Celcius. Pelarutan garam bersifat endotermik. Mengapa? Karena kompresi yang dihasilkan adalah kompresi dingin. Q untuk pelarutan garam sebesar minus 23,848 Joule. Nilai lebur atau Joule per gramnya yaitu sebesar minus 12,55 Joule per gram. Nilai delta H-nya yaitu 2004,03 Joule per mol. Kompresi yang dihasilkan yaitu kompres dingin. Oke, setelah kita melakukan percobaan, maka kita dapat mengetahui massa air, massa NaCl, T pertama, T kedua, C air, dan mRNaCl. Maka kita lakukan perhitungan massa larutan. Massa larutannya didapat dari massa pelarut ditambah massa zat terlarut. 1,2 tambah 0,7 sama dengan 1,9 gram. Delta T, T2 dikurangi T1 sama dengan 28 derajat Celcius dikurangi 31 derajat Celcius menjadi minus 3 derajat Celcius. N, mol NaCl 0,7 gram dibagi 5 8, gram per mol sama dengan 0,0119 mol. Oke, kita cari Q untuk pelarutan garam. Rumusnya M kali C kali delta T. 1,9 kali 4,184 dikali minus 3 hasilnya minus 23,848 Joule. Cari nilai leburan. L sama dengan Q per gram sama dengan hasilnya minus 12,55 Joule per gram. Cari delta H gram. Delta H rumusnya minus Q per mol. Kita dapat hasilnya 2004,03 Joule per mol. Pada percobaan tadi, kita tahu pelarutan senyawa garam NaCl adalah reaksi endoterm. Mengapa? Karena adanya penyerapan kalor dari lingkungan ke sistem. Garam dapur atau NaCl adalah sebagai sistem dan tabung reaksi atau wadah atau yang kita pakai tadi adalah gelas adalah sebagai lingkungan. Dibuktikan dengan penurunan suhu pada gelas tersebut yang menjadikan wadah terasa dingin. Kemudian kalau dari pelarutan senyawa garam NaCl sebesar minus 23,848 Joule dan nilai leburan NaCl sebesar minus 12,55 Joule per gram. Pada reaksi endoterm, entalpi atau yang disebut dengan delta H bernilai positif yaitu sebesar 2004,03 Joule per mol. Pelarutan senyawa garam NaCl ini cocok digunakan sebagai kompres dingin karena NaCl adalah bahan yang dapat larut dan dapat menyerap panas. Bahan itu langsung mengambil panas dari air dan menjadikannya dingin sehingga cocok sekali dijadikan sebagai paket kompres dingin. Sekian, terima kasih sudah menyaksikan.